Sahabat Puri, perkenalkan, saya Hani, ibu dari 3 orang anak. Saya aktif di kegiatan sosial, bergerak di bidang parenting, bernama Wonderful Zero. Saya juga memiliki kegiatan di bidang usaha. Suami saya sedang sekolah pendidikan spesialis mata. Keseharian saya berkutat dengan kegiatan anak dan juga wirausaha serta pengembangan organisasi. Seperti itu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Mbak Hani ya. Salam kenal Mbak Hani, jadi sebelumnya terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan waktunya juga ya di sela-sela kesibukan Mbak Hani hari ini gitu. Teman-teman yang sedang bersama kita saat ini itu adalah Mbak Hani, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Hani tadi. Nah jadi Mbak Hani di Puan Dara dan Suri itu sekarang sudah ada salah satu podcast yang intinya itu bercerita tentang bagaimana sudut pandang perempuan mengenai beberapa masalah atau konflik-konflik yang ada seperti itu. Nah, nanti teman-teman atau sahabat Puri bisa banget untuk mencari tahu lebih banyak podcast-podcast yang sudah ada itu melalui YouTube-nya Puan Dara dan Suri. Gitu ya Mbak Hani. Nah, Mbak Hani hari ini itu kita akan ngobrol tentang konflik dengan orang tua. Seperti apa sih sebenarnya konflik dengan orang tua itu? Karena umumnya nih banyak nih di sosial media itu saya pernah mencari itu bahwa ternyata enggak sedikit teman-teman atau sahabat Puri yang di luar sana itu yang bermasalah dengan orang tuanya. Entah dari hal-hal yang terlihat sederhana sampai dengan yang cukup besar atau konfliknya cukup besar gitu ya. Nah, sebelumnya pendapat Mbak Hani sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan konflik antara anak dengan orang tua? Monggo Mbak Hani. Ya, makasih ya Mbak. Nah, jadi sahabat Puri, waktu ini mungkin cerita dulu ya Mbak. Waktu pertama kali saya ditawarin materi ini, sebenarnya antara mikir iya apa enggak, tapi sebenarnya memang belakangan ini saya tuh lagi benar-benar menghayati sekali konflik antara orang tua dengan anak ini, karena di masa yang lampau nih cerita gitu ya, sebelum saya menikah, saya mengalami gitu ya gejolak di mana pada saat itu saya sudah beranjak menjadi manusia dewasa awal gitu ya, yang memiliki keinginan, kemudian memiliki ekspektasi yang sebaratnya sudah bisa melihat dunia lebih luas. Di sisi lain, kita masih satu rumah gitu ya sama orang tua, di mana orang tua itu kebetulan orang tua saya juga gaya parentingnya yang suka mengatur gitu loh Mbak. Nah, jadi pada saat itu sering bentrok gitu ya sebagai anak perempuan dengan seorang ibu. Ketika ibu punya ekspektasi terhadap anak punya ekspektasi terhadap orang tua, di situ biasanya banyak konflik terjadi. Nah, tapi gitu ya, setelah saya kemudian jadi ibu, apalagi sekarang saya udah punya 3 anak, itu kayak berasa banget gitu. Akhirnya muncul empati yang bisa saya rasakan, yang mengembalikan empati saya justru kepada kejadian lampau saya ketika saya punya konflik sama orang tua, terutama sama ibu ya. Karena biasanya anak perempuan konfliknya sama sama ibunya gitu ya. Nah, ketika saya sekarang sudah menjadi ibu, kemudian saya juga menjalani hari-hari sebagai ibu, itu di situ saya jadi bisa memahami, oh ternyata konflik yang dulu terjadi itu sebabnya tuh karena di antara ibu sama anak tuh ada ekspektasi. Tapi ketika ekspektasi itu tidak bisa terkelola, ekspektasi itu tidak bisa dikomunikasikan, maka terjadilah konflik di situ. Yang kalau misalnya tidak diselesaikan, ya namanya konflik ya bisa jadi runyam gitu ya. Kalau ibarat masalah itu nggak diselesaikan, ya ibarat kata bisa jadi gunung meletus gitu, yang akhirnya nanti bisa semakin besar. Tapi harusnya ya idealnya karena kita itu diikat dalam suatu ikatan yang sakral gitu ya antara orang tua dan anak, seharusnya sih tidak harus menjadi gunung meletus ya Mbak ya. Tidak harus menjadi ikatan konflik yang akhirnya memecah dua belah pihak sehingga tidak bisa akur, karena gimana pun juga namanya orang tua sama anak, kita tuh diikat sama suatu hubungan yang sakral gitu, yang bahkan itu bisa menjadi penentu surga neraka kita gitu nantinya gitu Mbak. Oh ya, berarti kalau misalnya karena sudah berkeluarga juga ya Mbak ya, sudut pandang konflik itu ternyata meluas gitu ya, nggak cuma berasal dari, ternyata yang salah itu kadang bukan cuma
orang tua aja, tapi kadang anaknya juga Betul gitu. betul betul. Iya, juga Iya, rentang usianya, pengalamannya juga pasti betul. memperbesar si konflik itu. Tapi semestinya nggak harus jadi sangat besar ya, karena bagaimanapun Mhm, kita tetap anak dari orang tua dan orang tua tetap adalah orang tua kita seperti itu ya Mbak ya. betul. Nah, Mhm, kira-kira nih Mbak, sebenarnya karena apa sih konflik antara orang tua dan anak itu bisa muncul? ya. Tadi yang sudah seperti yang sudah disebutkan sebenarnya lebih kepada anak itu punya ekspektasi, orang tua punya ekspektasi, tapi ekspektasinya tuh nggak ketemu gitu. Jadi ada potensi konflik di sana. Ibarat kata gini, eee, sederhananya kalau misalnya saya sama anak gitu ya, anak saya punya keinginan misalnya kayak gitu. Tapi Ya, buat saya keinginan anak saya itu tidak realistis atau misalnya terlalu berlebihan gitu. Tapi anak tuh pengen keinginannya diwujudkan misalnya. Sedangkan ya. menurut kita nggak realistis. Nah, di situ ada potensi konflik ketika kita punya ekspektasi nih, anaknya harus nurut sesuai dengan keinginan kita, karena menurut sudut pandang orang tua tuh itu kayaknya nggak realistis atau misalnya nggak baik gitu buat Ya. mereka. Tapi di sisi lain, anaknya punya ego juga gitu. Anaknya pengen dan menurut dia, ya harus bisa direalisasikan. Nah, ketika ada ekspektasi, kemudian ekspektasi itu nggak ketemu, ya akhirnya bisa jadi ada konflik di sana. Nah, salah satu yang paling mungkin sering terjadi, salah satu sebabnya karena kurang komunikasi ya. Oke. Dimanapun, baik itu konflik rumah tangga, konflik orang tua anak, suami istri, bahkan dengan rekan kerja pun, menurut saya kunci permasalahannya adalah komunikasi yang mungkin tidak saling apa ya, tidak saling empatik ya. Jadi Ya. kita tuh menggunakan kacamata diri kita, bukan menggunakan kacamata orang lain. Nah, ketika kita punya sudut pandang dari sisi ego kita saja, nah konflik itu akan sekali teratasi gitu. Oh, jadi kalau misalnya bisa dilihat dari kata Mbak Hani sendiri nih berarti penyebab atau yang memantik dari perbedaan antara orang tua dan anak itu bisa jadi karena ekspektasinya yang terlalu tinggi gitu tadi Mbak ya. Mhm. Orang tua terlalu berharap anaknya di usia sekian sudah mendapatkan sesuatu gitu, ataupun ini anak si Ani udah bisa gini kok kamu kok belum bisa gitu. Itu biasanya Ya, betul. sangat sering terjadi di Iya, betul beberapa. betul. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara komunikasi antara orang tua dan anaknya itu juga ternyata sangat mempengaruhi gitu ya, Mbak ya. Betul betul. Kalau Ini juga mungkin ya menjadi menjadi hal yang penting juga sebenarnya. Sebenarnya terkadang gini, eee, yang paling mungkin ya berdasarkan pengalaman saya, ya, kadang gini, anak itu pengen banget membahagiakan orang tuanya, ya nggak sih? Anak ya mana sih betul. yang nggak pengen membahagiakan orang tuanya? Pun sebaliknya, orang tua juga mana sih yang nggak pengen anaknya bahagia gitu, membahagiakan anaknya. Padahal menurut saya, sebenarnya kita tuh tidak bisa selalu membahagiakan kedua belah pihak gitu. Maksudnya gini, kita tidak bisa selalu membahagiakan orang tua Hmm. juga tidak bisa selalu membahagiakan anak gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang memang apa namanya tidak tercapai gitu ya, eh, apa ya, kayak misalnya ketika kita punya harapan bisa membahagiakan tapi ternyata itu tidak bisa terrealisasi, ya sebenarnya itu bisa jadi potensi konflik ketika memang kita berharap dibahagiakan. Makanya Oh, yang oke. paling penting adalah menurut saya kita tuh nothing tulus aja gitu dalam apa namanya kayak kita berbuat baik lah katakanlah Ya, atau kita melakukan sesuatu effort untuk orang tua atau sebaliknya anak buat orang tua atau orang tua buat anak tidak selalu berharap kebahagiaan yang dicari gitu karena namanya manusia tuh kan bahagianya relatif ya ya betul jadi betul. ketika yang dicarinya bahagia bisa jadi nanti malah nggak kecapai malah nanti bisa jadi ada kecewa Ya, betul. gitu. Makanya kalau dulu saya tuh kadang ada lah ya beberapa kali momen, saya ngerasa kayak saya sudah berusaha yang terbaik buat orang tua, tapi kenapa ibu saya misalnya tidak melihat itu gitu. Sampai dulu tuh sempat ada kekhawatiran, rasa takut yang saya rasakan, takutnya Allah tuh nggak suka gitu, atau Ya, Allah nggak ridho. Nah, tapi ternyata apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Ketika saya sudah jadi orang tua sekarang, ketika saya merasa saya sudah berusaha membahagiakan anak, tapi suatu waktu saya memberi apa ya, saya membuka ruang komunikasi dengan anak, ternyata
anakku ada kecewanya juga sama saya, dan itu tuh Oh, oke. agak memukul saya juga bahwa ternyata katakanlah pikir baliknya saya ini dalam tanda kutip tidak Iya, dianggap gitu ya, kayak kurang lebih kayak usaha gitulah. sebagai ibu gitu Iya, ya, Mbak, ya? kita sebagai ibunya ternyata tidak dipandang dalam rangka membahagiakan anak. Di situ saya agak sedikit terpukul gitu. Oh ternyata apa yang buat saya itu sudah sungguh-sungguh membahagiakan anak, versi Mhm. anak itu ternyata nggak gitu. Makanya akhirnya di situ saya akhirnya berpikir bahwa memang yang kita cari itu bukan membahagiakan anak atau orang tua saja, tapi benar-benar yang kita cari adalah ridho Allahnya itu Mbak sebenarnya. Jadi Bener-bener. mereka itu adalah ibarat kata tuh wasilah gitu ya, Mhm. salah satu apa ya ibaratnya mah perantara aja, perantara kita supaya kita tuh dapat ridhonya Allah, tapi tujuan tetapnya adalah supaya Allah tuh ridho. Jadi kalaupun misalnya orang tua atau anaknya itu nggak apa namanya tidak bahagia katakanlah ya atau tidak puas dengan apa yang telah kita usahakan, jadi kita nggak terlalu sedih juga gitu, karena kita berharapnya cuma sama Allah aja deh gitu, Mbak. Kalau Iya, itu dari pelajaran hidup saya ya, Mbak, ya. iya, iya, iya. Kayak Jadi, yang pertama mungkin dilihatnya dari niatnya dulu ya, Mbak, ya, niat kita sebenarnya untuk, meminimalisir konflik itu harus seperti apa gitu. Jangan mhm, sampai niat kita ke urusan memuaskan aja, nah ternyata parameter kepuasan itu ternyata tidak kita betul. sentuh, nah itu justru, pihak lain sudah kecewa, kita sendiri juga Nah, kecewa gitu, gitu ya, iya, Mbak? karena manusia itu kan nggak pernah puas ya, Mbak, ya. Ya Kalau benar. kita heeh, kalau yang kita tuju adalah kepuasan manusia, bisa jadi nggak akan selalu ada konflik gitu. Iya, iya, Ini sedikit cerita juga ya, ketika iya. saya, menjadi pengisi di beberapa acara gitu ya, terutama di hubungan, ibu, anak dengan mertua. Nah, Oke, itu ya tuh benar. banyak banget konfliknya. Salah satunya itu Mmm, tadi, karena ekspektasi sih sebenarnya memang perlu dikelola. Nah, mhm. ya buat saya ibarat kata gini, gimana kita mau punya komunikasi yang baik dengan orang lain, kalau dengan orang yang paling dekat saja, kita nggak bisa menyelesaikan Berkonflik gitu masalah ya, yang Mbak, ada, ya? nggak Mhm. bisa menyelesaikan konflik yang ada. Jadi, kalau buat saya ya tadi, belajar belajar apa ya, konflik interpersonal dengan orang di luar rumah itu belajarnya dari dalam rumah dulu nih Ya gitu. benar, benar, benar. Emang sih kadang lebih sulit ya sama Iya, orang di dalam rumah gitu, sama orang tua lebih sulit. Tapi ya bagaimanapun, eee, jangan sampailah gitu konfliknya tuh membuat kita tuh justru menarik diri atau menjauh dari mhm. orang-orang yang sesungguhnya harusnya paling kita dengar atau paling kita cintai, kayak gitu Paling sih, Mbak. dekat gitu ya, Mbak, Iya ya? betul. Oke. Jadi ini kan bahan ini yang membahas tentang, konflik dengan mertua juga gitu ya, Mbak, ya. Nah, ini yang saya cukup penasaran itu, apakah sama nantinya, karena, Mbak Hani kan sudah berkeluarga nih ya, jadi apakah sama nantinya konflik dengan orang tua dan konflik dengan mertua gitu? Maksudnya pemantiknya, ataukah, ada hal-hal lain yang menyebabkan kita sebagai menantu nantinya, terpaksa harus dalam keadaan berkonflik dengan mertua gitu, dan seperti apa solusi yang seharusnya kita lakukan sebagai, anak seperti itu, Mbak? Silakan, Mbak. Iya. Mhm. Jadi gini, eee, pertama yang harus kita, apa ya, kita sadari gitu ya, bahwa menikah dalam sudut pandang, eee, di keluarga di Indonesia ya, Ya, itu menyatukan 2 keluarga gitu. Yang iya menikah tuh betul. bukan cuma kita sama pasangan kita aja, tapi kita juga menikahi, orang tuanya, Keluarganya gitu ya. menikahi keluarganya, kakaknya, dan lain sebagainya pun Oke. suami kita juga seperti itu. Nah, kadang memang jika kita berkonflik dengan orang tua gitu ya, dengan Iya. ibu lah katakanlah, eee, ada hal-hal yang mungkin konflik-konfliknya dapat dimaklumi gitu. Namanya sama anak sendiri ya, Iya, sama sama orang tua sendiri, ya yang konflik sudah itu dari adalah suatu kecil hal ya, yang Mbak, ya? iya dari kecil yang tahu banget kita tuh kayak gimana. Ada kalanya orang tua tuh akan maklum gitu. Ada kalanya ya sudahlah kita berdamai saja gitu ya, Iya, iya. dimaklumi gitu. Tapi kalau sama mertua itu kadang sulit gitu karena itu kan orang lain ya, Iya. katakanlah seperti itu, orang yang baru kita kenal. Banyak yang akhirnya konfliknya tidak terselesaikan dengan mertua yang akhirnya berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan itu, yang malah akhirnya bisa jadi memperkeruh suasana. Iya. Kalau orang tuanya nggak ikut campur sih nggak masalah ya, tapi
ya banyak buktinya gitu ya, faktanya mertua-mertua yang akhirnya ikut campur sama urusan rumah Hmm. tangga sehingga menyebabkan adanya keretakan. Justru keretakannya itu bukan sebab karena konflik di antara dua pasangan, tapi konflik antara menantu dengan Anak gitu. mertuanya Oh ya, oke. gitu. Anak dengan ya menantu dengan mentuanya yang akhirnya menyebabkan adanya konflik yang bahkan tadi saya bilang bisa menyebabkan keretakan. Kalau misalnya eh, pada anak sendiri mungkin ada sisi-sisi kita maklum gitu, memaklumi lah walaupun ada kekurangan. Tapi kadang nggak tahu gimana ya kalau ke anak orang lain, maksudnya kalau dari mertua memandang menantunya gitu, kadang Hmm. ada aja gitu yang selalu dilihat gitu Iya. kurangnya. Nah, Nah, apalagi di Indonesia gitu yang terlalu rasanya banyak tuh yang dinilai gitu ya, Mbak ya. terlalu terlalu banyak yang dinilai seakan-akan memang harus sempurna, kurang lebih kayak gitu sih, Mbak. Jadi solusinya adalah ya apapun itu ya menerima gitu. Maksudnya sesuatu itu kan bisa kita filter ya gitu ya, Mbak ya. Hmm. Berarti ya. Kalau misalnya mau dicegah, ya dicegahnya dari awal berarti, Mbak. Jadi Hmm. maksudnya pada saat kita memilih pasangan, ya kita jangan cuma yang dilihat pasangannya aja, tapi kita juga minimal sudah bisa melihat jauh lah apakah kita bisa cocok nih sama Mhm. mertuanya atau enggak. Itu sebenarnya udah bisa dilihat lah dari sejak awal. Meskipun mungkin tidak semua orang punya kesempatan untuk itu ya, misalnya kayak Iya, iya. bertemu orang mertuanya langsung. Tapi menurut saya hal itu tuh bisa dicegah dari awal. Tapi kalaupun misalnya sudah terjadi, sudah terlanjur, ya itu tadi bagian dari apa ya, menerima aja gitu bahwa memang ini Mhm. takdir yang harus kita jalani kayak Iya. gitu. Supaya lebih 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 santai lah menjalani pernikahan. Gitu, Mbak. Ya benar sih, benar sepakat banget sama Mbak Hani gitu. Jadi apapun yang terjadi nantinya, usahakan juga walau bagaimanapun, entah itu titelnya mertua atau orang tua sendiri ya tetap sebagai anak kita tetap harus lebih apa ya menghormati orang tua. Itu aja mungkin border yang harus jangan sampai kita lewati gitu ya Mbak ya. Oh, ini juga ada hal yang menarik ya. Misal Iya, contoh posisi kita perempuan. iya, Perempuan kemudian kita punya pasangan. Nah, iya, misalnya kita tinggal di rumah orang tua nih, karena misalnya kita ada apa ada problem atau misalnya memang kita ada kendala sehingga memaksa kita harus tinggal bareng sama orang tua. iya. Nah, misalnya tinggal sama orang tua yang perempuan gitu. Nah, kemudian misalnya konfliknya itu adalah orang tua kita dengan pasangan kita misalnya. Iya, iya. Misalnya orang tua perempuan punya ekspektasi nih ke pasangan kita. Iya, Misalnya dia melihat kekurangan pasangan kita, orang tua itu akan bilang sama kita kan, iya, bilang betul, pasangan betul. dia akan mungkin mengoreksi dan sebagainya. Ini tuh bisa jadi sumber masalah juga sebenarnya, bisa jadi konflik juga kita dengan orang tua karena gimana pun kita juga pasti nggak nyaman kalau misalnya pasangan kita misalnya apa ya Dikritisi dipandang gitu ya Mbak ya. dikritisi. Wah, Iya, karena kita juga kan ngomong ke pasangan kita juga pastinya serba salah. iya, iya. Belum tentu pasangan kita juga nyaman gitu ya. Apalagi ya tadi saya bilang gitu, ini orang baru yang mungkin orang apa pasangan kita bisa terima, bisa tidak seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, makanya kenapa dalam Islam ketika kita sudah menikah, Ya. sebaiknya pisah rumah gitu ya, Mbak. Salah Hmm. satunya adalah untuk mencegah adanya konflik ini gitu. Jadi kalau misalnya kadang gini, kita tuh sebenarnya pengen deket sama orang tua. Tapi Iya. kalau deket sama orang tua malah jadi konflik yang akhirnya menyebabkan kita tidak bisa mempergauli orang tua dengan baik atau Hmm. misalnya kita jadi berkata kasar atau kita jadi melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya. Lebih baik menurut saya adalah kita membuat jarak gitu dengan orang tua. Tadi bukan berarti kita nggak pengen deket ya. Kalau Iya, iya misalnya benar. Iya. memungkinkan kita berjarak itu dan itu lebih baik gitu ya untuk hubungan dengan orang tua itu akan lebih apa ya lebih adem gitu hubungan tuh dengan orang Hmm. tua karena ya tadi ya dalam hubungan apa namanya konflik dalam hubungan orang tua dengan anak dalam Islam kan diatur adalah Iya. suatu hubungan yang sakral yang kita tuh diperintahkan gitu ya untuk berbakti kepada orang tua berbuat Orang baik tua. dan mempergauli orang tua dengan baik sehingga langkah-langkah yang harus kita ambil adalah langkah-langkah yang memang baik untuk keduanya gitu baik buat orang Hmm. tua baik buat kita juga supaya
tadi suasana tuh nggak jadi keruh, nggak jadi runyam, tapi tetap terjalin hubungan yang harmonis gitu, Mbak. Jadi untuk meminimalisir konflik dengan antara anak dengan orang tua tadi ya, kalau misalnya sudah berkeluarga berarti diusahakan untuk hidup secara mandiri dulu gitu. Mending mungkin sebaiknya lebih baik terpisah tinggalnya, tapi punya hubungan yang tetap adem ayem gitu ya Mbak ya, baik dengan ataupun dengan orang tua gitu. Itu kalau untuk meminimalisir ketika yang sudah berumah tangga. Nah, sebenarnya Mbak kalau misalnya untuk usia remaja gitu kan, kita kan di Puan Dara dan Suri itu ada 3 segmen gitu ya, ada anak-anak. 10 menit lagi nih waktunya. Iya. Ya, jadi ada anak-anak, ada remaja, ada yang sudah dewasa gitu. Nah, bagaimana sih Mbak caranya supaya kita itu bisa dapat menghormati orang tua kita dan orang tua kita juga bisa mengerti atau memahami kita gitu. Tips-tips dari Mbak Hana nih. Silakan Mbak. Ya, kalau saya gitu ya, pastinya mengalami perjalanan kehidupan, dalam membangun pola hubungan yang baik dengan orang tua juga nggak mudah gitu. Dalam perjalanan hidup saya juga pastinya adalah namanya manusia ya kekurangannya, yang itu, saya hayati bahwa memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi pertama kita harus nerima dulu nih bahwa memang orang tua kita tuh pasti ada kurangnya. Sama halnya dengan kita sebagai anak pasti ada kurangnya juga. Nah, ketika kita tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, berarti kan kita bisa saling empati nih ya, Ya, bahwa manusia itu pasti ada salahnya. Pertama ya kita harus maafkan dulu. Orang tua kita punya salah, maafkan. kita punya salah. Kemudian kalau saya pribadi ya akhirnya saya memotivasi diri untuk selalu berusaha berbuat baik karena saya sudah punya anak. Karena anak saya itu kelak nanti akan mempergauli saya sebagaimana dia melihat saya mempergauli orang tua saya. Oh iya, Kayak mencontoh ya gitu. Mbak ya. Mencontoh. Jadi kalau saya sama orang tua saya berusaha untuk mempergauli orang tua saya dengan baik karena anak saya akan mencontoh hal tersebut. Kemudian kalau saya ke anak saya mengajarkan bahwa sebisa mungkin saya juga harus berbakti pada anak. Maksudnya apa? Karena gini, kadang mindset kita adalah anak itu harus berbakti supaya tidak jadi anak yang durhaka, gitu ya, Ya, Mbak ya. ya, betul betul. Padahal dalam Islam ada juga orang tua yang durhaka terhadap anak karena anaknya itu tidak mendapatkan haknya dengan baik. Maka kalau saya pribadi, terutama ke anak saya ya, saya berusaha untuk menunaikan hak-hak yang memang harus mereka terima. Kemudian saya membekali anak saya bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dia taati, harus dia jalani dalam rangka mencapai ridho Allah gitu, bukan untuk membahagiakan saya Ya, gitu. Karena tadi ya balik lagi kalau soal bahagia dan tidak bahagia, puas dan puas tuh luas sekali ya Mbak relatif, ya. Ya. luas sekali relatif. Tapi yang saya motivasi adalah dia harus berbuat baik dalam rangka mendapatkan ridho Allah, begitu. Dan yang tadi di sisi kitanya ada effort juga dong, jangan kita Ya. nyuruh anak berbakti Jangan tapi cuma nerima aja gitu. kita nerima aja tanpa kita menunaikan hak-hak mereka. Makanya ya saya berusaha untuk menjalin komunikasi yang terbuka. Saya sampaikan kalau saya bertanya pada anak jika memang ada hal-hal yang tidak dia senangi, tidak sukai, ya, dan tidak segan juga kita untuk meminta maaf gitu. Karena ya kalau saya sering bilang, misalnya mereka nggak suka nih karena saya suka marah misalnya ya namanya Ya. Namanya orang ibu-ibu tua ya gitu Mbak ya ya. kadang ada aja gitu loh yang kita marahin gitu. Ya Ya. saya sampaikan, saya minta maaf, kemudian, manusia tuh nggak ada yang sempurna, Allah Maha Pemaaf ya, ya saya bangun dari sisi keimanannya gitu ya, dari sisi tauhidnya bahwa kita tuh nggak ada yang sempurna. Uma juga saya kan bilang ke anak saya, Lumayan. anak saya bilang ke saya, "Uma," gitu, "Uma ada salah, teteh ada salah," karena yang lain, ya kita saling memaafkan. Lebih ke situ sih. Jadi konstruksi yang dibangun adalah bagaimana yang kita capai adalah ridho Allah gitu, bukan hanya semata-mata penilaian manusia aja gitu, Mbak. Ya. Jadi gitu ya Mbak ya, kalau misalnya untuk menghindari setidaknya supaya membuat kita bisa punya bonding yang baik antara anak dengan orang tua pun sebaliknya itu harus tahu ilmunya juga gitu ya, harus memahami dan juga jangan terlalu memasang standar atau nilai-nilai yang tinggi dan juga selanjutnya Betul. memberikan contoh gitu kepada Iya. keluarga yang ingin kita hindari konfliknya. Siapa sih yang pengen berkonflik sama orang tua gitu. Nah, Iya betul. ya. Jadi Mbak Hani karena waktu kita tinggal sedikit lagi di podcast ini gitu,
boleh nggak Mbak memberikan saran ataupun masukan untuk teman-teman atau sahabat puri yang ternyata saat ini sudah kadung terlanjur berkonflik dengan orang tua, atau kapan saatnya harus datang ke bantuan psikolog atau psikiater gitu? Monggo Mbak. Iya. Kalau misalnya konfliknya memang sudah mencapai puncak ya, artinya kita sudah merasa stres gitu ya, merasa depresi, kita merasa sendiri gitu ya di dunia ini, mungkin kita perlu bantuan gitu. Kadang memang gini, apa ya, berkonflik itu sesuatu hal yang tidak disenangi sama orang. Siapa sih yang senang berkonflik? Tapi memang tidak dipungkiri konflik itu akan selalu ada selama manusia itu hidup gitu ya. Selama kita berinteraksi dengan orang lain, selama kita ada pasangan, ada orang tua, ada anak, ya konflik itu pasti terjadi. Pertama, kita harus sadari dulu konfliknya apa ya, untuk bisa mengatasi tadi. Kemudian kita cari akar masalahnya apa, supaya kita bisa menemukan solusinya. Tapi jikalau memang kita tidak bisa menemukan solusi, misalnya suasananya udah keruh nih, ternyata pasangan kita tidak kooperatif, misalnya, kemudian orang-orang di sekitar kita juga tidak kondusif, maka mungkin kita perlu meminta bantuan dari orang lain supaya ibarat kalau ada benang kusut, mereka membantu kita untuk mengurai benang kusut tersebut. Kalau misalnya misalnya nih ya, masalahnya kusut gitu. Terus kalau misalnya kita libatkan orang yang akan memperkeruh, ya akan semakin Tambah kusut kusut gitu. gitu ya. Tambah kusut gitu kan. Mungkin dengan kita meminta bantuan orang yang lebih profesional, itu akan lebih membantu menguraikan masalah. Kenapa enggak gitu. Tanpa Kalau harus menurut merasa saya malu ya Mbak ya. betul, tanpa harus merasa malu karena bisa jadi itu salah satu solusi. Memang ya, kadang gini Mbak, kalau yang saya hadapi ya, masalahnya tuh untuk datang ke profesional gitu ya, hanya muncul dari satu pihak saja. Oke Mbak Hani, nah kita sudah masuk di penghujung podcastnya. Nah jadi sebelum kita tutup podcastnya hari ini, boleh nggak Mbak minta closing statementnya untuk sahabat Puri di sini supaya bisa punya hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Silahkan Mbak. Pertama, dalam menjalin komunikasi interpersonal, baik itu dengan orang tua atau dengan siapapun, maka yang perlu kita gunakan adalah komunikasi empatik. Jadi, dalam memandang suatu masalah, kita harus melihat juga dari sudut pandang orang lain. Memang tidak mudah, perlu latihan untuk bisa bersikap empati dengan orang lain, terutama pada orang tua gitu. Tapi mungkin nasihat dari saya ya, mungkin bukan nasihat ya, lebih kepada motivasi itu ya sesama anak, ataupun sekarang posisi saya juga sebagai orang tua, bahwa yang namanya orang tua tuh pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Dan di sisi anak juga pasti ingin yang terbaik buat orang tuanya. Jadi kita pahami itu dulu. Tapi mungkin caranya aja yang bisa jadi tidak berkenan, karena yang namanya cara ini bisa masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Tapi tadi kita pahami bahwa segala sesuatu itu bisa terselesaikan asalkan komunikasinya baik. Maka ketika ada konflik, ketika ada masalah, jangan lari, tapi kita hadapi. Tapi kalaupun misalnya orang tua kita ini udah nggak bisa banget gitu ya, kayak udah susah banget diubahnya, nggak bisa berubah, ya kita jangan mengubah orang tua karena sangat sulit. Kemudian juga mungkin orang tua tuh nggak butuh nasihat dari kita, tapi orang tua tuh butuh pemakluman dari kita. Jadi ya sabar aja, sabar, sabar, sabar. Insya Allah di balik kesabaran kita tuh ada pahala yang sangat besar. Kalau misalnya orang tua ridho sama kita, insya Allah juga jalan kehidupan kita, baik itu rezeki, jodoh, pekerjaan, dan lain segalanya tuh pasti akan dimudahkan Allah. Itu aja sih dari saya, Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Mbak Hani. Jadi saya tertarik nih dengan satu, saya jadikan quotes nanti. Jadi bahwa orang tua itu terkadang tidak butuh nasihat kita gitu, ataupun ya nasihat-nasihat atau masukan dari kita. Yang orang tua butuhkan itu adalah pemahaman dari kita sebagai anaknya gitu. Pun sama, kita juga sebagai orang tua nantinya ataupun saat ini, bahwa apapun itu dahulukan sabar gitu, dahulukan samakan dulu sudut pandangnya gitu, jangan merasa sebagai yang paling berusaha gitu ya Mbak Hani ya. Ya betul. Ya. Baiklah Mbak Hani, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari Sahabat Puri hari ini tentang konflik antara orang tua dan anak. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang sudah Mbak Hani lakukan. Mohon maaf
kadang ya. Iya, Mohon maaf alhamdulillah. kalau ada kesalahan. Enggak ada Mbak, baik sekali ya. Semoga bisa nanti ketemu di kesempatan yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Oke. Amin, Semoga Mbak insyaallah. Hani dan keluarga juga sehat-sehat, semuanya lancar semua urusannya gitu. Kita tutup dulu ya Mbak ya podcast hari ini. Baiklah, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty dan Mbak Hani. Saya Baiklah, kita langsung tutup. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Jangan lupa follow @puandara_dansuri di Instagram ya teman-teman. Dan juga IG-nya Mbak Hani mungkin @umahngani, I-nya 3. Oh, I-nya 3. Oke, nanti kita cantumkan di deskripsinya. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Hani. Assalamualaikum. Ya, sama-sama ya Mbak Weti.